muncul menunya itu loh yang kayak harus kita konekkan ke YouTube. Langsung terkonek, langsung terlive di YouTube. Masa? Iya. Ini kita bakal bahas soal generasi hebat anti narkoba nih Kak Nindi. Jadi terlalu banyak mungkin dari kita yang langsung mikir itu mah kampanye normal, kampanye formal, poster sekolah atau seminar yang bikin ngantuk. Padahal kalau dipikir-pikir lebih jauh nih terlalu dua, sikap anti narkoba itu bukan cuma slogan atau aturan, tapi identitas-identitas kita sebagai generasi yang masih punya mimpi panjang, energi besar dan masa depan yang cerah banget nih terlalu dua. Katanya suaraku kecil, bisa digedein nggak? Nggak, mungkin auxnya kali. Oke, nih, udah? Udah full. Udah ya kayaknya ya. Terima kasih yang lagi dengerin kita pagi hari ini. Jadi kenapa narkoba? Lanjut Raya. Karena kita lihat ya, sekarang coba lihat realita, kita hidup di era yang serba cepat, serba digital dan serba gampang diakses. Termasuk kayak hal-hal negatif. Kayak narkoba yang sekarang tampilannya bukan lagi kayak di film-film, tapi kayak justru kadang muncul lewat circle pertemanan, acara nongkrong, bahkan dibungkus sebagai kayak coba mi dulu ya, coba aja mi dulu. Iya tuh. Kayak tahu sekali nih. Jadi di sini tantangannya sampai dua, kayak godaannya itu bukan lagi soal fisik tapi soal mental. Apakah kita cukup kuat untuk bilang enggak atau cukup percaya diri buat tetap kita beda dari yang lain. Betul. Dan kalau tadi kan judulnya generasi hebat. Nah kalau bicara tentang generasi hebat itu sebenarnya tuh bukan cuman generasi yang pintar dan keren-kerenan di sosial media. Betul. Tapi generasi yang dimaksud adalah yang tahu batasan, tahu arah, dan bisa jagain diri sendiri. Karena jujur misalnya ya, kalau narkoba itu Rai itu enggak akan pernah bikin hidup kita tuh lebih keren. Iya. Karena yang keren itu justru mereka yang bisa berdiri tegak, kepalanya naik ke atas dan bilang saya nggak butuh itu untuk jadi versi terbaik diriku. Wah betul sih. Saya kalau ada begitu temanku kayak, ndak keren ku itu saudara, ndak keren kok. Yang keren dengan wajah imut ini. Iya, karena banyak orang yang bilang melakukan hal yang salah di luar dari kehidupan normal itu keren karena beda ya daripada kita yang normal. Iya. Padahal sebenarnya di mata kita di masa depan orang-orang ya tidak ada keren-kerennya sama sekali. Iya, jadi teman perempuan narkoba juga sering datang saat orang tuh merasa kayak kosong, capek atau butuh pelarian instan sampai dua. Padahal hidup itu bukan tentang cari cara untuk cepat lepas dari masalah, tapi tenang gimana sih kayak kita bisa keluar dari zona itu tanpa harus ngelibatin hal-hal yang negatif gitu terlalu dua. Karena itu salah, kita harus sadar dan gak perlu hal yang aneh-aneh juga. Kita gak perlu hal yang berbau negatif untuk terlihat keren. Tapi kalau Rai biasanya kalau misalnya mungkin boleh di-share kalau lagi capek, lagi banyak masalah, biasanya larinya memang kemana? Larinya ke kamu. Malas dong. Kemana? Biasanya kalau kayak abis ini palingan minta sama teman, ayo pergi ke camp, ayo pergi ke nanjak, ayo pergi ke nongki. Paling-paling nongki sih Kak, pelarian paling simpel itu pergi nongki. Dan orang kadang-kadang tuh nggak berpikir kalau narkoba kan juga butuh uang. Iya Kan? Iya. Tapi healing yang kayak Rai mendaki itu juga butuh uang juga. Jadi sama-sama butuh uang. Dan menurutku ya kenapa mesti milih narkoba sih sebenarnya, kan bisa mendaki kayak Rai, sama-sama pakai uang juga, bisa apalagi tuh selain olahraga, Rai juga rajin olahraga. Sesekali. Kalau galau, baru lari sede, jadi atlet. Tapi memang sih Kak, dan itu kalau kita udah terjebak dalam satu situasi yang kayak narkoba atau sebagainya gitu, pasti kita bakal kecanduan kan. Dan kita bakal terkurung di situ. Ada banyak aku lihat tuh kasus yang kayak sampai minjam uang, sampai kayak ngutang, sampai kayak jual barang-barangnya demi kayak untuk
nafsunya ini karena nggak bisa mengontrol yang namanya nafsu dan juga pasti udah kayak ketagihan. Karena kan ada rasa ketergantungan ya. Ketergantungan. Jadi konsepnya adalah setahu aku, misalnya mood kita flat begini toh, rasa capek ada rasa capeknya, ada lelahnya, ada mengantuknya, ada ndak fokusnya, dodongki. Nah, apa yang paling cepat untuk bikin semangat? Salah satunya narkoba. Jadi dia tuh langsung up ke 100% yang tadi langsung ke bahagia Kak. Iya langsung ke 100% jadi nggak capek, nggak ngantuk, nggak lelah. Tapi ketika kita lepas itu langsung turun dan misalnya turunnya tadi dari 20 ke 100 itu bisa lebih turun dari 20 bisa ke 10 bahkan ke 5 makanya di orang-orang yang narkoba itu akhirnya depresi. Bukan, akhirnya dia tidak merasa lagi seperti dirinya tanpa itu. Iya. Karena kenapa dia kalau enggak pakai kayak lemak. Padahal memang yang instan itu enggak bagus. Kayak mie instan. Ya enggak sehat juga kalau sering. Kalau sekali-sekali kayak Cina-Cina juga boleh lah. Boleh lah ya. Tapi intinya kalau narkoba jangan say no to drug. No. Nanti kita bahas lebih lengkapnya lagi tanpa dua ya. Tentang generasi hebat tanpa narkoba ini. Tetap di Spada. Jalan ke Erika sama Dini mau stempel berkas, hati-hati.
Habisan. That's why kenapa aku bilang bahwa tidak ada orang yang sukses dengan narkoba. Betul. Jadi intinya Trampa 2 anti narkoba itu bukan aturan dari luar, tapi keputusan dari dalam diri. Keputusan buat jaga masa depan kita, buat jagain orang-orang yang kita sayangi, dan terutama buat jagain diri sendiri Trampa 2. Selama masih ada anak muda yang berani bilang tidak, berani milih jalan yang lebih sehat, dan berani tetap waras di dunia yang serba cepat ini, selama itu juga kita layak disebut generasi hebat anti narkoba. Setuju. Karena Rai, kita tuh nggak perlu jadi pahlawan yang diuluh-elukan lah. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya jaga circle gitu, jaga diri jaga pikiran juga, biar kalau lagi ada masalahnya itu jangan terbiasa untuk lari ke hal-hal yang negatif. Betul. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana gitu. Dan langkah itu bisa kita mulai hari ini. Selain sayang sama diri sayang juga sama orang sekitar dan pastikan bahwa mereka tuh jauh dari narkoba. Sekalipun ada yang narkoba, jangan kita jauhi, tapi kita anggap dia adalah orang yang butuh pertolongan. Jadi kita rangkul, kita kasih tahu gimana jalan terbaiknya, diskusi sama keluarganya. Dan karena menurutku mungkin rehab kayak kasihan ya untuk mereka, tapi ya untuk sembuh ya why not gitu. Betul banget. Tapi kalau nggak baik-baik, buang aja. Iya. Kalau justru dia mengaruhi kita, itu harus dijauhi. Kalau dia sudah tidak bisa dinasehati, Intinya Trampa 2 harus bisa untuk jaga diri, lindungi diri kamu. Yes. Gitu. Padahal harus selesai tahun kedua karena mau jam 11. 10. Iya betul. Buru-buru banget. Iya dia. mau pulang gitu ya. Baru mau jam 10. Iya jam 10. Ada musik MLC, live chat. Habis itu, tapi sebelumnya dengerin dulu Pro 2. Apa tuh Pro 2? What's New in Pro 2. Iya betul. Dari Rai. Betul. Ya. Selamat hari Kamis. Sampai ketemu besok lagi. Dan besok kita ketemu lagi di Spada. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Bye.